Kembali lagi bersama saya Triforsa Venisirik. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pada subtopik yang terakhir pada materi larutan penyangga, yaitu mengenai peran larutan penyangga. Sebelum itu perlu kita ketahui kompetensi dasar, tujuan, dan peta konsep dari materi larutan penyangga itu sendiri. Yang pertama ada KD dari larutan penyangga. Di sini ada dua KD, yaitu KD yang pertama 3.13 yang membicarakan tentang peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian 4.13 tentang merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk menentukan sifat larutan penyangga. Kemudian adapun indikator pencapaian kompetensi, di sini yang pertama menganalisis larutan penyangga dan bukan larutan penyangga. Kemudian yang kedua menjelaskan prinsip larutan penyangga. Yang ketiga menghitung pH larutan penyangga, dan yang keempat menjelaskan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian kita masuk pada peta konsep. Di sini ada 5 subtopik dari larutan penyangga itu sendiri. Ada pengertian, prinsip kerja, jenis, perhitungan, serta peran larutan penyangga. Sebelum itu, yang harus kita ketahui yang pertama di sini, larutan penyangga berfungsi sebagai penyeimbang pH dalam tubuh kita. Dalam darah kita juga ada cairan intrasel, kemudian ada pula cairan ekstrasel. Nah, untuk contoh cairan intrasel itu yaitu ada darah, kemudian untuk cairan ekstrasel seperti air liur. Peran larutan penyangga dalam kehidupan kita sehari-hari, saya bagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama mengenai peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Nah, untuk peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada penyangga fosfat, penyangga karbonat, dan penyangga hemoglobin. Kita masuk pada larutan penyangga yang pertama, yaitu larutan penyangga fosfat. Larutan penyangga fosfat terdapat pada cairan di seluruh tubuh makhluk hidup dan tersusun atas H2PO4- dan HPO4-2-. Pada saat pH tubuh kita naik, reaksi larutan penyangga fosfat ini akan menjadi seperti berikut. H2PO4- akus direaksikan dengan OH- akus mengalami kesetimbangan menjadi HPO4-2- akus dan H2O liquid. Sementara ketika pH tubuh kita turun, maka reaksi larutan penyangga fosfat ini akan mengalami kesetimbangan dengan reaksi HPO4-2- akus direaksikan dengan H+ akus akan menghasilkan H2PO4- akus. Nah, itu jelasan tentang larutan penyangga fosfat. Kita masuk pada peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup pada poin yang kedua mengenai larutan penyangga karbonat. Jadi untuk larutan ini terdapat pada darah dan tersusun atas H2CO3 dan HCO3-. Pada saat pH tubuh kita naik, maka reaksi larutan karbonat ini akan mengalami kesetimbangan dengan reaksi H2CO3 akus direaksikan dengan OH- akus akan menghasilkan HCO3- akus dan air atau H2O liquid. Sementara pada saat pH tubuh kita turun, maka reaksi dari larutan ini akan mengalami kesetimbangan juga, tetapi dengan reaksi sebagai berikut, yaitu HCO3- akus direaksikan dengan H+ akus akan menghasilkan H2CO3 akus. Kemudian untuk larutan penyangga ketiga, yaitu larutan penyangga hemoglobin. Nah, larutan ini terdapat dalam darah dan tersusun atas oksihemoglobin dan deoksihemoglobin atau HB dan HbO2. Reaksinya yaitu HHB akus direaksikan dengan O2 akus akan mengalami kesetimbangan menjadi Hb2- akus dan H+ akus. Jadi teman-teman, tanpa adanya peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup,
maka makhluk hidup akan mengalami suatu keadaan, yaitu asidosis dan keadaan alkalosis, menyebabkan kerusakan pada jaringan dan organ dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, asidosis sendiri merupakan penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme tubuh yang terlalu tinggi karena adanya penyakit diabetes mellitus, kemudian adanya penyakit diare, penyakit gagal ginjal, dan protein berlebih. Sementara untuk alkalosis sendiri merupakan peningkatan pH darah yang disebabkan oleh kekurangan oksigen. Setelah peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup, kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu peran larutan penyangga dalam menjaga keseimbangan pH tanaman. Nah, setiap tanaman mempunyai pH tertentu. Agar kita bisa membuat tanaman tersebut mempunyai pH yang stabil atau cenderung stabil, maka dibutuhkan suatu larutan penyangga agar pH dari tumbuhan atau tanaman tersebut dapat terjaga. Untuk poin yang ketiga di sini adalah peran larutan penyangga pada obat-obatan. Jadi seperti asam asetil salisat, dia merupakan komponen utama dari tablet aspirin dan merupakan salah satu obat penghilang rasa nyeri. Bagian yang keempat yaitu peran larutan penyangga dalam industri farmasi. Pada bagian ini, larutan penyangga berperan dalam pembuatan obat-obatan. Hal ini dikarenakan zat aktif dari obat tersebut mempunyai pH tertentu, sehingga larutan asam atau basa konjugasi seperti senyawa fosfat sangat diperlukan dalam pembuatan obat-obatan tersebut. Selanjutnya, peran larutan penyangga dalam mikrobiologi industri. Dan dalam mikrobiologi industri ini, larutan penyangga itu seringkali digunakan sebagai pengatur pH medium pada pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya, pada bagian yang berikut tentang peran larutan penyangga di bidang biologi. Jadi dalam bidang biologi ini digunakan untuk mengoptimalkan sistem kerja suatu enzim. Kemudian untuk peran yang terakhir di sini yaitu peran larutan penyangga untuk atau dalam bidang analisis kimia. Jadi dalam bidang analisis kimia ini larutan penyangga digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif seperti pemisahan senyawa dan unsur serta reaksi kimia dengan pH terkontrol. Nah, jadi teman-teman, dari beberapa peran larutan penyangga yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, jadi kita bagi menjadi dua bagian peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dan peran larutan penyangga di luar tubuh makhluk hidup ya, jadi untuk tanaman dan bidang-bidang lainnya. Untuk penjelasan pada materi subtopik yang terakhir ini cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik penjelasan pada video kali ini. Terima kasih.